supaya bisa lebih cepat. Variabilitas air di stratosfer pengamatan microwave limb sounding aura oleh Baik, terima kasih. Mohon di-share. Mungkin kepada panitia ini bisa di-record ya, Bu ya? Ya, sudah di-record. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian kami yang berjudul variabilitas uap air di stratosfer global menggunakan microwave sounding dengan penulis saya dan Bapak Nur Somadi. Ya, lanjut. Next, mungkin bisa next. Halo? Bisa slide-slide-nya? Ini ada masalah, kita mau habis. Oh iya, baik. Agak lambat ini. Dari Dita aja, oke? Oke, boleh. Saya share screen ya, izin share screen. Oke. Maaf, ini ada yang passwordnya berkendala di... Baik. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, sudah terlihat, Mangga. Silakan. Baik, saya ulang ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai variabilitas uap air di stratosfer global berdasarkan pengamatan microwave line sounding aura dengan penulis saya dan Pak Nur Sumandi. Ini outline secara garis besar, saya langsung aja ke pendahuluan. Jadi, uap air di stratosfer memiliki peranan penting terhadap sistem iklim global, baik melalui proses radiatif, kimia maupun dinamisnya. Dan isu yang saat ini sedang hangat dibicarakan yaitu terkait dengan isu perubahan iklim, di mana salah satunya Solomon dan kawan-kawan pada tahun 2010 mengaitkan antara keberadaan uap air di stratosfer dengan kenaikan temperatur rata-rata di permukaan. Jadi sekitar 30% kenaikan temperatur permukaan di permukaan itu dikontribusikan atau hasil dari kontribusi keberadaan uap air di stratosfer. Tetapi setelah tahun 2000 ternyata ketika terjadi penurunan uap air di stratosfer, kenaikan temperatur global pun relatif lebih lambat. Ini adalah gambar yang menjelaskan mengenai bagaimana hubungan peristiwa-peristiwa di troposfer dengan di stratosfer. Jadi secara garis besar ketika terjadi deep convection gitu di sekitar lapisan stratosfer bawah itu akan terjadi dehidrasi gitu, dan pada lapisan itu akan terjadi propagasi baik ke utara, baik ke arah kutub utara maupun kutub selatan, dan akan terjadi propagasi ke atas juga. Nah, sirkulasi ini yang dinamakan Brouwer-Dobson circulation. Nah, proses-proses ini belum dapat dengan cukup baik direpresentasikan dalam model, sehingga kajian variabilitas uap air di stratosfer global ini menjadi sangat penting. Tidak hanya untuk memahami tentang variasi iklim global, tetapi juga sebagai input yang baik untuk dalam pemodelan sistem iklim global. Sehingga pada penelitian ini kami melakukan penelitian variabilitas uap air di lapisan stratosfer menggunakan microwave line sounding aura. Ini adalah pengenalan mengenai tentang MLS Aura. Jadi data utama kami adalah data uap air dari MLS Aura selama sekitar 16 tahun, di mana secara saintifik MLS Aura ini memiliki ketelitian yang paling tinggi di sekitar 300 hingga 0,002 hektopaskal. Dan karena merupakan orbit rendah, jadi satu hari itu hanya menghasilkan sapuan seperti gambar yang di sebelah kiri ini, belum bisa mengcover seluruh dunia. Sehingga kami melakukan perata-rataan 7 harian
dengan hari ketiga sebagai sentral untuk bisa memperoleh data sapuan yang bisa mencakup seluruh dunia. Nah, kemudian data sapuan ini kami susun kembali dalam grid yang berukuran 5 kali 5 derajat seperti di gambar yang paling kanan. Ini adalah contoh hasil gridding dari MLS Aura di paras 100 hektopascal. Nah, setelah proses gridding ini kami melakukan beberapa pengolahan, kami melakukan analisis musiman yaitu DJF dan JJA, dan juga kami ingin melihat variabilitas uap air di setiap wilayah dengan karakteristik yang berbeda berdasarkan lintangnya. Ada yang mewakili kutub, lintang menengah, dan juga tropis. Nah, ini adalah hasil dari penelitian kami. Yang pertama itu profil secara umum berdasarkan wilayah zonalnya. Di sini hal yang menarik yang bisa kita lihat adalah bagaimana variasi uap air di wilayah kutub dan lintang menengah ini variasi antara bulan DJF yang kotak warna merah dan JJA itu warna hijau ini tidak terlalu besar, terutama bisa kita lihat dari yang warna merah, kuning, dan hijau. Nah, hal ini berbeda dengan variasi uap air yang berada di ekuator, di wilayah tropis atau yang berwarna biru. Kita melihat adanya variasi yang cukup signifikan ya, antara bulan DJF dan juga JJA, gitu, terutama di lapisan 100 hingga 30 hektopascal. Nah, oleh karena itu kami ingin melihat lebih lanjut bagaimana variasi di wilayah tropis ini dengan melakukan analisis paling uap air sepanjang 15 lintang selatan menuju 15 lintang utara. Kita bisa melihat bahwa di wilayah tropis ini terdapat propagasi ke atas, terdapat propagasi uap air ke atas dari 100 hingga 10 hektopascal. Nah, adapun propagasi ke atas ini kita kenal dengan atmospheric tape recorder yang pertama kali dikenakan oleh Motte dan kawan-kawan pada tahun 1996. Dan di sini juga kita bisa melihat sesuatu yang unik bahwa udara kering yang warna biru ini terjadi sekitar tahun 2006, 2008, dan juga 2013, sedangkan propagasi udara basah itu terjadi sekitar tahun 2011, 2016, dan 2017. Nah, selain anomali sepanjang zona ini, kita juga ingin melihat anomali sepanjang meridional dengan melihat propagasi di sepanjang zonalnya. Kita bisa melihat adanya pergerakan uap air minimum dan maksimum yang secara bergantian, gitu, yang bergerak dari ekuator menuju ke dua kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan. Nah, sirkulasi ini yang kita namakan dengan sirkulasi Brouwer-Dobson. Dan hal yang paling terlihat adalah sirkulasi ini jelas terlihat di sekitar 30 lintang selatan hingga 30 lintang utara. Nah, kemudian ini adalah yang terakhir gitu untuk melihat lebih jelas bagaimana perbedaan musiman antara DJF dan JJA di sepanjang rata-rata meridional ini. Kita bisa melihat perbedaan yang cukup jelas. Yang pertama adalah di wilayah ekuator, ya, terutama di lapisan stratosfer bawah sekitar 100 hingga 70 hektopascal terjadi proses dehidrasi di sekitar wilayah tropis yang ditandai dengan nilai uap air yang sangat kecil. Ini berbeda pada saat bulan JJA yang terlihat lebih basah. Selain itu, bulan DJF juga dikaitkan dengan musim dingin di belahan bumi utara, sedangkan bulan JJA dikaitkan dengan musim dingin di belahan bumi selatan. Sehingga kita bisa melihat di belahan bumi utara pada saat DJF, uap air temperaturnya lebih kecil dari di wilayah lainnya, sehingga menghasilkan adanya ketidakstabilan, sehingga uap air berkumpul di lapisan ini, terutama di lapisan middle stratosfer. Hal ini juga terjadi di bulan JJA, hanya saja terjadi di belahan bumi selatan, gitu, di mana di lapisan stratosfer tengah ini uap air berkumpul karena adanya temperatur yang dingin, sehingga menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Mungkin itu aja hasil pembahasan saya. Dari kesimpulannya dari pengamatan MLS Aura ini dapat menjelaskan bagaimana variabilitas uap air di stratosfer global. Kemudian juga berdasarkan profil rata zonalnya kita bisa melihat adanya variasi konstan sepanjang tahun.
Kemudian berdasarkan anomali uap air juga dapat dilihat adanya pola propagasi ke atas yang dikenal dengan atmospheric tape recorder. Sedangkan untuk rata-rata meridionalnya kita bisa melihat adanya jejak perambatan uap air yang disebut dengan sirkulasi Brewer-Dobson, di mana anomali kering dan anomali basah silih berganti bergerak menuju kutub utara dan selatan. Dan yang terakhir, kita bisa melihat juga perbedaan pada bulan DJF dan juga JJA, di mana di stratosfer bawah, terutama pada lintang 30, lintang utara dan lintang selatan, ini terjadi proses dehidrasi yang bersesuaian dengan nilai minimum temperatur. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, karena waktu juga sudah habis. Terima kasih atas perhatian. Saya ya izin stop share ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih ya. Lewat 1 menit. Kita lanjut Ya, ke mohon maaf. ya nggak apa-apa. Presenter berikutnya. Presenter berikutnya akan dibawakan oleh share screen-nya dari panitia. Siap, panitia? Ya, presentasi berikutnya mengenai dampak Boreal Summer Intersessional Oscillation atau BSISO terhadap curah hujan di Sumatera akan disampaikan oleh Bu Novria Sagita dan kawan-kawan. Silakan, waktunya 7 menit. Mohon mengoptimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebaiknya langsung pada hasil-hasil signifikannya. Ya, mohon izin, Mbak Herma, saya mewakili Pak Novria. Oh ya, silakan. Ya, baik. Pada kesempatan ini akan menjelaskan terkait dampak dari BSISO terhadap curah hujan di Sumatera. Next, berikutnya. Sebetulnya BSISO itu adalah osilasi tropis intramusiman seperti tadi disampaikan di awal acara tadi, bahwa ada yang sifatnya subseasonal. Nah, selama ini kita mengenal ada namanya MJO. Namun mulai tahun 2013 kita mengenal juga ada yang namanya dengan BSISO, yaitu yang terjadi pada musim Mei sampai dengan Oktober. Nah, secara umum BSISO ini ada 2 indeks, yaitu BSISO 1 dan BSISO 2. Dengan periodisitasnya memang hampir sama seperti MJO, yaitu 20 sampai 100 hari. Nah, next. Terus saja. Nah ini secara umum adalah perbedaan antara MJO dan BSISO. Next saja. Jadi kalau MJO pergerakannya arah timur, sedangkan BSISO lebih kepada ke arah utara dan barat laut. Nanti kita bisa lihat perbedaannya. Next. Next saja berikutnya. Nah, ini adalah indeks-indeks dari BSISO. Jadi karena tadi ada 2 indeks, yaitu BSISO 1 yang sebelah kiri. Bisa kembali lagi ke slide sebelumnya. Balik ke slide sebelumnya. Ya, jadi kita lihat bahwa BSISO 1 itu kita lihat yang biru itu kering, yang merah itu lebih basah, mengalami pergerakan ke arah utara dengan siklus sekitar 20 sampai 60 harian. Sedangkan yang BSISO 2 itu bergerak ke arah utara juga, tapi dia dalam periode yang lebih cepat, yaitu sekitar 2 mingguan. Nah, jadi ada 2 indeks ini yang sekarang sudah mulai digunakan untuk mengecek apakah ada dampak terhadap Indonesia. Nah, kalau kita lihat di situ, daerah yang terdampak itu daerah sekitar Sumatera, ada 8 fase juga, seperti MJO. Nah, nanti berdasarkan ini kita lihat apakah memang ada dampak langsung terhadap, apabila kita mengecek dari data observasi yang ada di lapangan. Nah, next. Nah, jadi sebelumnya sudah pernah dilakukan di Sumatera Utara, namun untuk saat ini kita perluas menjadi Sumatera secara keseluruhan. Jadi kita menggunakan 26 stasiun BMKG dari tahun 93 sampai dengan 2010, jadi sekitar 18 tahun. Kemudian indeks BSISO di-download di APCC. Berikutnya, next.
Nah, ini adalah metode yang kita lakukan untuk memperoleh anomali dari dampak besi tersebut. Yaitu pertama kita menggunakan data curah hujan harian, kemudian juga data indeks besiso, kemudian data hujan harian ini kita ambil remove anomalinya, yaitu dengan mengurangi dengan harmonik 1 sampai 3 harmonik plus rata-rata dari tahunan klimatologinya, sehingga hasil dari proses itu menghasilkan data anomali yang sudah di remove baik itu seasonal dan intraannualnya, sehingga kita memang hanya ingin melihat subseasonal dari sinyal tersebut. Kemudian kita menghilangkan sinyal ENSO dengan mengurangkan rata-rata moving average 120 hari. Nah, kemudian data ini dikompositkan dengan data indeks besiso, sehingga nanti kita bisa melihat pola dari dampak dari besiso terhadap curah hujan di Sumatera. Nah, pengolahan ini kita lakukan dengan pemrograman Fortran. Nah, next. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini untuk dampak dari besiso 1, jika kita lihat fase yang 1, 2, 3 itu mengalami positif anomali hampir sekitar 3 mm per hari. Jadi kalau ini dibandingkan dengan gambar yang sebelumnya, kita lihat memang pada fase-fase ini berwarna merah. Gitu. Sedangkan pada fase 4, khususnya 5 sampai dengan 8, hampir semuanya biru, kecuali ada sedikit anomali di sekitar daerah Padang. Ini kemungkinan karena ketinggiannya berbeda dan memang memiliki pola musim yang cukup beda. Ini dampak dari besiso 1, kemudian berikutnya. Nah, untuk besiso 2 dampaknya lebih bervariasi. Secara umum memang fase 1 sampai dengan 3 itu fase di mana anomali positif terjadi di Sumatera secara umum. Namun jika kita lihat masih ada yang berwarna biru, artinya mengalami anomali negatif. Nah, memang fase besiso 2 ini fasenya lebih cepat, yaitu sekitar 2 mingguan dibandingkan dengan fase besiso 1. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana kedua indeks ini bisa berpengaruh terhadap curah hujan di Sumatera. Berikutnya. 2 menit lagi. Ya. Ya, ini kesimpulannya. Jadi secara umum tadi saya sampaikan pada fase 1 sampai 3 mengalami peningkatan curah hujan. Begitu juga dengan fase dengan besiso 2, cuman lebih hanya berlaku pada beberapa stasiun. Rencana berikutnya kita akan menggunakan data seluruh stasiun Indonesia untuk melihat dampak secara nasional. Mungkin demikian, terima kasih. Ya, lanjut, masih presenter yang sama, Pak Donaldi ya. Oke. Performa produk curah hujan harian dari data satelit dan reanalisis di Indonesia. Oke. Pada kesempatan ini juga saya mempresentasikan terkait performa dari produk curah hujan satelit dan reanalisis model jika dibandingkan dengan data observasi di Indonesia. Next. Sebenarnya didasari bahwa pada data pengamatan di stasiun itu sangat terbatas dari segi spasial maupun temporal, terkadang kita ada data kosong, nah, sehingga perlu adanya penggunaan data satelit dan data remote sensing atau reanalisis untuk mengisi data yang kosong tersebut. Namun sebelum itu perlu dilakukan adanya evaluasi sebetulnya produk mana yang paling mendekati dari data observasi yang kita miliki tersebut. Nah, ini adalah wilayah yang kita gunakan. Kita gunakan 84 stasiun BMKG dengan next saja. Sepanjang 30 tahun. Nah, data kosong di tiap-tiap stasiun ini kurang dari 10% secara umum. Data ini yang digunakan juga oleh Pak Supari di papernya tahun 2017. Nah, kita bagi jadi 7 klaster penelitian. Data yang kita gunakan yaitu satelit Persian, CHIRPS, sedangkan untuk analisis era interim, nanti kita tulis dalam era saja, kemudian era 5 dan juga MERA 2. Nah, itu diberikan keterangannya.
Next. Kita melakukan analisis statistik deskriptif, yaitu RMSE, kemudian korelasi, kategorial, menghitung dengan hit, miss, kemudian probability of detection, dan sebagainya, untuk melihat yang terbaik, dan juga analisis bias, untuk melihat hit bias, miss bias, dan false range bias. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah spasial tampilan dari tiap-tiap stasiun. Jika kita lihat, yang paling baik adalah merah 2 dari sisi korelasi, ini adalah korelasi koefisien. Yang berwarna biru itu yang paling tinggi, jadi yang paling banyak warna birunya berarti lebih baik secara pola. Ini data harian ya, tadi selama 30 tahun. Kemudian next. Dan ini adalah RMSE. Jika kita lihat, semakin banyak yang warna hijau berarti semakin kecil RMSE-nya. Juga kita lihat paling baik di merah 2. Banyak yang datanya berwarna hijau. Kemudian next. Dari analisis statistik kategorial, ini adalah sama perbandingannya RMSE untuk korelasi, tapi kita bagi dari 7 lokasi tadi. Wilayah penelitian secara umum, merah itu terbaik di tiap-tiap wilayah, dan RMSE-nya juga yang terendah. Berikutnya. Nah, ini dari analisis statistik kategorial, yang kanan itu adalah hit, miss, kemudian false, dan korektif negatif. Kemudian jika dihitung menjadi yang tabel sebelah kiri, yaitu POD, FAR, dan sebagainya. Kembali secara umum kita lihat data-data reanalisis itu lebih baik dibandingkan dengan data satelit. Jika kita lihat di warna pink adalah warna ungu adalah merah 2. Dia adalah yang paling baik di antara data reanalisis dibandingkan dengan data era interim dan era 5. Kemudian di tabel itu juga kita lihat merah cukup baik di FAR dan CSI. Namun untuk probability of detection itu paling bagus adalah era dan era 5. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah analisis bias. Jadi yang paling kiri itu adalah hit bias yang warna putih. Secara umum negatif, artinya data baik itu satelit maupun analisis itu overestimate terhadap data observasi. Kemudian miss bias juga sama, itu menunjukkan mana yang paling baik. Semakin kecil miss biasnya semakin baik. Kemudian false range bias. Berikutnya, next, mungkin langsung ke kesimpulan. Nah, ini sebenarnya secara umum yang jika kita lihat perhatikan dari gambar tadi, bahwa secara umum merah itu lebih baik dari sisi korelasi dan RMSE dibanding dengan data lainnya. Kemudian dari sisi statistik kategorial juga merah lebih baik, walaupun era interim dan era 5 ini unggul dalam hit, miss, dan POD. Kemudian yang biasa digunakan adalah proportion correct atau H plus CN. Itu paling tinggi terjadi di wilayah Nusa Tenggara dan Bali, sekitar 60-70%, 1.000%. Dan POD tertinggi dan FAR terendah itu di wilayah Kalimantan. Nah, hal ini juga sebetulnya sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang sama, tapi saat itu dia hanya menggunakan data GSMAN. Kemudian produk data tadi semuanya underestimate terhadap curah hujan observasi, namun reanalisis lebih baik dibandingkan dengan data satelit. Kemudian data merah juga secara umum lebih baik dibandingkan dengan era interim dan era 5 karena persentase false bias-nya lebih kecil. Nah, berdasarkan ini kita simpulkan bahwa data merah 2 ini memiliki performa yang cukup baik khusus untuk curah hujan di Indonesia dengan menggunakan data harian dan berpotensi untuk bisa mengisi data kosong yang ada di observasi BMKG. Nah, pada kesempatan ini kita hanya menggunakan 5 data produk, yaitu 2 satelit dan 3 analisis model. Nah, sebenarnya saat ini kita sudah menambahkan beberapa
produk lainnya seperti GSMAP, kemudian TRMM, GPM, GPCP, GPCC, kemudian dan yang lainnya, termasuk nanti JRA 55 sebetulnya membandingkan secara keseluruhan mana yang paling baik untuk di wilayah Indonesia. Tapi secara umum bisa saya sampaikan setelah beberapa banyak tadi itu data merah 2 masih tetap yang paling baik. Mungkin demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih banyak presentasinya Pak Donaldi. Selanjutnya akan diberikan kesempatan bagi presenter pertama tadi ya, yang ada trouble di audio, yaitu Pak Alvan Sukmano Praja dengan judul Performa Prediksi Curah Hujan Bulanan Menggunakan Seasonal ARIMA pada 3 tipe pola hujan di Indonesia. Silakan, 7 menit. Tes. Terdengar, Bu ya? Ya, jelas. Ya. Ya, mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alvan. Untuk presentasi kali ini kita akan membahas tentang performa prediksi curah hujan menggunakan ARIMA musiman pada 3 tipe pola hujan di Indonesia. Ini bersama Pak Hastu, kemudian Pak Erwin, Bu Dewi, dan Pak Donaldi. Kami dari BMKG. Baik, selanjutnya. Ya, kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 3 tipe pola hujan, yaitu ekuatorial, monsunal, dan lokal. Bahwa wilayah yang pola hujannya monsunal itu sekitar sebagian Sumatera, sebagian Jawa, Nusa Tenggara, kemudian sebagian Kalimantan juga. Lalu untuk ekuatorial itu ada Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian tengah, dan sebagian Papua juga seperti gambar tersebut. Dan untuk pola lokal itu ada di Ambon, Sulawesi bagian tengah, juga sebagian Papua. Nah, kita ketahui bahwa pola hujan yang berbeda-beda ini perlu prediksi. Salah satu prediksi yang sering digunakan itu dengan statistika. Di sini kami menggunakan ARIMA dan ARIMA musiman. Nah, untuk prediksi menggunakan ARIMA itu pernah juga digunakan untuk pola hujan monsunal di Makassar dan Subang, dan juga pernah di Aceh untuk ekuatorial. Lalu para peneliti di statistika juga mengembangkan ARIMA ini menjadi ARIMA musiman, dan telah juga diteliti hal itu untuk pola hujan di monsunal, yaitu Jakarta Lampung, dan untuk Ambon mewakili pola lokal. Nah, pada kesempatan ini perlu diteliti perbandingan prediksi menggunakan ARIMA dan ARIMA musiman pada seluruh jenis pola hujan dengan input data yang lebih panjang dan prediksi yang lebih lama. Lanjut. Ya, ini data yang kami gunakan, yaitu data curah hujan rata-rata harian setiap bulannya. Untuk lokasi Semarang Kupang itu mewakili monsunal, kemudian Pekanbaru Pontianak mewakili ekuatorial, dan Lubuk dan Timika ini untuk pola hujan lokal. Data ini diperoleh dari Japan Meteorological Agency. Jadi tahun 1971, Januari 1971 hingga Desember 2018. Metode yang kami gunakan untuk prediksi yaitu ARIMA dan ARIMA musiman. Data diolah dengan software R dan divalidasi dengan menghitung korelasi RMSE dan MSE. Ya, lanjut. Ya, data dibagi menjadi data training dan data validasi. Untuk data training mulai Januari 1971 hingga 2015, dan validasi pada Januari 2016 hingga Desember 2018. Jadi kalau kita lihat di sini
diharapkan sudah bisa mewakili hujan untuk daerah basah, daerah kering seperti Kupang, dan basah seperti Timika bisa mewakili untuk penelitian ini. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, pada gambar ini pola hujan monsunal memiliki puncak curah hujan di bulan Januari dan memiliki nilai minimum pada bulan Juli Agustus seperti daerah Semarang dan Kupang. Nah, untuk Pekanbaru dan Pontianak yang ada di dua tengah ini memiliki puncak pertama pada bulan April dengan masing-masing rata-rata sekitar 10 dan 8 mm, sedangkan puncak yang lebih besar terjadi pada bulan November dengan masing-masing mempunyai nilai 12 dan 10 mm di Pekanbaru dan Pontianak. Nah, untuk yang pola hujan lokal, ini kita ketahui berkebalikan dengan pola hujan monsunal. Di sini Luwuk kita lihat memiliki puncak hujan pada bulan Mei dan Juni. Nah, untuk pola hujan lokal itu ya memang untuk agak berbeda ya di sini. Untuk Timika memang sepanjang tahun karena mungkin dipengaruhi oleh topografi. Nah, untuk selanjutnya, next. Waktunya 1 menit lagi. Oh iya, untuk prediksi curah hujan Arima dan Arima musiman, kita bisa lihat di gambar ini bahwa Sarima itu maksudnya seasonal Arima, Arima musiman. Kita lihat dia lebih baik untuk pola dan nilainya, jadi lebih mendekati dibandingkan dengan Arima secara umum seperti itu. Kemudian next. Ya, ini untuk akurasinya bahwa Arima musiman untuk prediksi 1, 2, dan 3 tahun ke depan, kita lihat di sini bahwa selalu Semarang dan Kupang itu lebih baik gitu. Maksudnya korelasi dari RMSE, MAI, sebagainya itu selalu lebih baik daripada Pekanbaru, Pontianak, Luwuk, dan Timika. Ya, artinya di sini prediksi curah hujan yang monsunal itu sudah bisa digunakan untuk 3 tahun ke depan. Dan kesimpulannya, next. Ya, ini kesimpulannya bahwa performa model Arima musiman itu selalu lebih unggul daripada Arima untuk ketiga pola hujan di Indonesia, yaitu monsunal, ekuatorial, dan lokal. Kemudian prediksi Arima musiman memiliki akurasi yang baik untuk prediksi 3 tahun ke depan, sedangkan pola hujan ekuatorial hanya memiliki akurasi yang cukup baik untuk prediksi 2 tahun ke depan. Nah, ini ada tantangan juga bahwa performa Arima musiman untuk curah hujan lokal tidak menunjukkan akurasi yang baik dengan korelasi maksimal 0,5, namun pola hujan di Timika memiliki pola yang mirip dengan data sebenarnya, sehingga bisa digunakan untuk prediksi 1 tahun ke depan. Berikut mungkin terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya kepada Bapak Arief Suryantoro. Apakah sudah siap, Pak? PPT-nya, Pak? Ya, sudah. Ya, judul yang akan disampaikan oleh Pak Arief adalah Preliminary Result, variasi spasio-temporal hujan dan fraksi tutupan awan di Sumatera, dan identifikasi keterkaitannya dengan TBO. Silakan Pak Arief, 7 menit. Ya. Dari silakan panitia. Share screen dulu, Pak. Share screen-nya belum. PPT-nya. Ya. Ada menyiapkan PowerPoint, Pak? Udah, ini. Oh, Cuman ini belum terlihat, Pak. di laptopku udah nyala ini. Oh, mungkin delay, Pak. Gimana? Belum ada, Pak. Share screen, Pak. Dipencet yang share screen yang hijau.
Yang hijau di bawah ada tulisan share screen. Itu harus dipencet dulu. Atau Pak Arif filenya dikirim aja Pak dulu Pak, lewat saya, bisa lewat WhatsApp. Udah di panitia, Bu. Oh, udah di panitia? Oke. Iya. Dicek dulu Pak, soalnya belum dapat deh. Loh. Sebentar Pak. Yuk. Mungkin di ini dulu ya Pak ya, didahului oleh presenter yang lain dulu ya Pak ya. Ya, boleh. Sambil mengecek filenya Pak Arif. Yuk. Baik. Mohon maaf. Baik, kita lanjutkan ke Indra ya, saudara apa saudari ini? Saudara Indra S. Indra, analisis dampak siklon tropis Lili pada kondisi cuaca di Saung Laki. Apakah sudah siap? Ya, siap, Bu. Baik. Ya, siap. Waktunya 7 menit ya, Pak. Baik. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu Panitia yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Siklon Tropis Lili pada Kondisi Cuaca di Samlaki. Saya Indra dan dibantu oleh teman rekan saya Rahman. Baik Bu, berikutnya. Jadi pada tanggal 7 Mei 2019, menurut siaran pers BMKG, dalam 2 hari terakhir terdapat indikasi siklon tropis dengan kode 93S di Laut Banda, tepatnya di sebelah selatan Maluku. Kemudian pada tanggal 8 Mei-nya, indikasi pertumbuhan siklon tropis dari siklon tropis 93S tersebut memberikan dampak kerugian material di Samlaki, mengakibatkan hujan selang beberapa hari. Kemudian baru pada tanggal 9 Mei 2019, panasnya unstable ya. BMKG menyatakan press release siklon tropis Lili. Jadi sebelumnya dengan kode 93 tersebut sudah resmi dinyatakan sebagai siklon tropis Lili dengan intensitas yang lebih meningkat. Next. Untuk metode penelitian saya menggunakan 4 macam. Pertama di satelit, kedua observasi, ya, kedua CMF, ketiga observasi, dan yang terakhir rason. Next. Pak, dengan Gmail, dengan itu udah ke. Maaf, di next bisa Bu. Untuk display citra satelit bisa dilihat dari model yang terlampir pada tahap pembentukan mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 8 Mei jam 12 UTC. Kemudian pada tanggal 8 Mei jam 18 UTC setelah mulai mengalami tahap matang. Nah, kemudian baru tahap matang ini bertahan sekitar 1 hari. Kemudian baru pada 10 Mei dia sudah mengalami tahap keseluruhan. Next. Maaf Bu, bisa di next. Untuk grad saya memantau parameter vortisitas, velocity dan divergensi. Untuk parameter vortisitas, hasil display yang ditunjukkan pada tanggal 7, 8, dan 9 Mei telah terindikasi adanya proses konvektif yang kuat dengan vortisitas rendah mencapai -2 sampai -5 kali 10⁻⁵ per detik
Kemudian untuk vertical velocity, indikasi vertical velocity terendah terjadi pada tanggal 7, 8, 9, dan 11. Dan untuk konveksi pada model divergensi itu sendiri, terendahnya terjadi pada tanggal 7, 8, 9, dan 11. Secara garis besar, aktivitas kondisi atmosfer yang labil terjadi pada tanggal 7, 8, dan 9 Mei 2019 dikarenakan nilai masing-masing tiap parameter tersebut mencapai kondisi yang terendah. Next. Kemudian untuk grafis pengamatan udara permukaan, saya meninjau dua bagian, yaitu untuk hujan bisa melaki, tekan permukaan bisa melaki. Untuk hujan terlihat intensitas curah hujan tertinggi terdapat pada tanggal 7 Mei 2019 dan tanggal 8 Mei 2019 mencapai 29 dan 60 mm. Kemudian untuk tekan permukaan yang terjadi pada tanggal 8 Mei jam 6 UTC dan yang tertinggi pada tanggal 11 Mei jam 00 UTC. Baik, di next. Untuk parameter rason bisa dilihat hasilnya seperti berikut. Untuk yang bernilai labil cenderung terjadi pada tanggal 7 dan 8 Mei 2019 pada tahap ketika siklon tropis memasuki tahap belum matang. Ya, ketika sudah memasuki tahap matang, dia bernilai labil dan berpotensi terjadinya badai guntur. Next. Kesimpulan, hidup siklon tropis Lili, tahap-tahap perubahannya mengikuti tahap pembentukan, tahap matang, dan tahap peluruhan, di mana kondisi siklon tropis pada tahap seperti ini memengaruhi kondisi dinamika atmosfer bisa melaki hingga menyebabkan hujan lebat selama beberapa hari dengan intensitas yang lebih signifikan, dengan vortisitas yang mencapai -2 sampai -5, dan vertikal udara -0,5 sampai -2,5, dan divergensi -1 sampai -3. Hal ini yang menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas konveksi di hujan lebat bisa melaki. Next. Berikut daftar rujukan yang saya ambil untuk penelitian kami. Next. Ya, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Bapak para ibu panitia. Oke, terima kasih banyak atas presentasinya. Mohon kepada peserta yang tidak presentasi untuk memute-kan audionya. Saya masih mendengar ada peserta yang tidak. Ya, siapa ini ya? Oke, semua sudah off. Sekali lagi saya akan ingatkan ketentuannya ya, bahwa semua presenter meskipun tidak sedang presentasi, mohon untuk meng-on-kan videonya selama acara ini berlangsung. Kemudian apabila tidak presentasi, maka semuanya harus off, dalam kondisi off audionya ya. Oke. Sambil menunggu PowerPoint dari Pak Arief, karena dari panitia mungkin ada miskom Pak, belum mendapatkan file Pak. Jadi kita teruskan saja ke presenter yang ke-8. Udah ada ya? Prima Rizky dan kawan-kawan, Prima Rizky Wahyu Mumpuni dan kawan-kawan mengenai analisis kondisi atmosfer terkait banjir dan tanah longsor menggunakan citra satelit, studi kasus Kota Samarinda 21 sampai 22 Mei 2020. Mohon untuk untuk menghemat alokasi waktunya 7 menit, mohon untuk menggunakannya sebaik mungkin. Dan diingatkan lagi kepada para presenter untuk on videonya dalam kondisi nyala ya.
meskipun tidak sedang presentasi. Ya, silakan. Oh, tidak ada orangnya ini ya. Terima kasih. Oke, lanjut ke Reski Yunita dan kawan-kawan akan menyampaikan presentasi verifikasi model perakiraan curah hujan Sadewa, studi kasus hujan lebat Jakarta 1 Januari 2020. Silakan disampaikan, waktunya 7 menit. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Yunita, saya dari Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang hasil penelitian kami tentang verifikasi prediksi model perakiraan curah hujan Sadewa untuk studi kasus hujan lebat Jakarta 1 Januari 2020. Di sini kami bekerjasama dengan Dr. Ibnu Fatrio dari Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer dari LAPAN, dan juga ada Bapak Donaldi dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global Palu, dan kemudian yang lainnya merupakan perekayasa dan peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG. Next. Baik, pertama saya menjelaskan dahulu apa itu Sadewa. Sadewa merupakan produk penelitian dari PSTA LAPAN yang menggabungkan antara citra satelit cuaca dengan model atmosfer Indonesia. Jadi untuk menggunakan produk Sadewa ini kita memerlukan adanya verifikator berupa citra satelit Himawari yang kemudian dicocokkan dengan prediksi dari Sadewa. Jika terdapat kecocokan, maka pengguna dapat menggunakan informasi prediksi selanjutnya di jam-jam selanjutnya. Dan prediksi model yang digunakan dalam Sadewa ini menggunakan model non-hydrostatis skala meso dari Weather Research and Forecasting WRF 3.9 non-asimilasi dengan konfigurasi yang terlihat di layar Bapak Ibu sekalian. Domain yang digunakan yaitu wilayah Indonesia dengan resolusi spasialnya 5 km dan resolusi temporalnya 1 jam. Untuk panjang prediksi Sadewa sendiri 3 kali 24 jam, dan input yang digunakan sebagai model drivernya yaitu Global Forecasting System atau GFS dengan resolusi 0,25 derajat. Dan waktu inisialnya dalam satu hari terdapat 4 kali inisialisasi waktu. Ada pada jam 00, 06, 12, dan jam 18. Dan kemudian untuk skema kumulasi yang digunakan yaitu skema Cairn-Friis. Dan pada kesempatan kali ini, di penelitian ini, kami akan mencoba melihat bagaimana performa model Sadewa ini untuk memprediksi kondisi cuaca hujan lebat pada saat tanggal 1 Januari 2020, di mana kita ketahui bersama bahwa pada saat itu terjadi hujan yang sangat lebat yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Next. Untuk itu, metodologi penelitian yang digunakan, kami menggunakan data pembanding, yaitu data 13 titik AWS BMKG di wilayah Jabodetabek, dengan resolusi temporalnya 10 menit yang kita akumulasi menjadi 1 jam, menyesuaikan dengan hasil keluaran WRF Sadewa. Dan kemudian kami juga menggunakan data GSMAP untuk melihat perbandingannya secara visual. Dan dari metode kita menggunakan statistik sederhana, yaitu continuous statistik dan categorical statistik. Kita melihat hubungan antara data WRF dengan observasi menggunakan data correlation dengan menggunakan metode correlation coefficient, kemudian RMSE, mean error, dan bias. Dan untuk kategorikalnya kita gunakan POD dan VAR. Next. Berikut merupakan hasil ekstraksi dari data WRF Sadewa dan kemudian dibandingkan dengan AWS di Jabodetabek. Jika kita lihat dari perbandingan kedua grafik, dari data AWS kita lihat di sini merupakan rentang waktu kejadian hujan lebat antara tanggal 31 Desember 2019 jam 00 UTC hingga tanggal 1 Januari jam 23.00. Nah, di sini kita lihat bahwa terjadi hujan lebat pada jam 9 UTC hingga jam 12 UTC pada sore hari, sekitar jam 16 hingga jam 19.00 WIB, pada tanggal 31 Desember 2019. Dan kemudian terjadi lagi peak yang kedua, yaitu pada jam 17 UTC hingga keesokan harinya tanggal 1 Januari jam 3 UTC atau sekitar jam 10 WIB.
Sedangkan jika kita bandingkan dengan data WRF hasil ekstraksi dari Sadewa, kita lihat hanya terdapat satu peak hujan yang terjadi pada jam 16 hingga jam 19 UTC. Jika kita lihat, Sadewa tidak dapat merepresentasikan kondisi hujan di sebelum jam 17 hingga jam 19. Juga setelahnya pada tanggal 1 Januari di sore harinya sekitar jam 15 hingga jam 17 UTC tanggal 1. Dan jika kita lihat dari data yang kita peroleh dari WRF, ini merupakan tipikal model yang tidak menggunakan asimilasi. Jadi kelemahan model yang tidak menggunakan asimilasi yaitu dia tidak bisa memperbaharui kondisi inisialnya. Jadi kondisi inisial yang terbaru yang didapatkan dari data observasi seperti radar ataupun satelit itu tidak terbaharui oleh model karena tidak menggunakan asimilasi. Next. Jadi di sini kita lakukan perbandingan di tiap titiknya, yang grafik warna biru merupakan data WRF dan yang orange merupakan data observasi. Jika kita lihat di sini WRF Sadewa itu memprediksi lebih cepat kejadian hujan dibandingkan dengan data observasi. Jadi bisa terlihat di titik Manggarai di Jakarta Pusat, ini puncak hujan yang dihasilkan cukup baik, hampir menyamai dengan kondisi observasi, namun terjadinya lebih cepat. Jadi jika kita analisis per titik dari 13 titik ini, lag time atau jeda waktu antara data observasi dan WRF itu sekitar 2 hingga 6 jam. Kemudian dari data curah hujan yang dihasilkan juga lebih rendah dari data observasinya. Next. Kita lihat juga untuk beberapa wilayah seperti di Taman Mini, Jakarta Timur, ini kita lihat dari data observasi terdapat 3 puncak hujan lebat lebih dari 20 mm. Oh ya, sebelumnya di sini untuk kategori hujan lebat yang digunakan yaitu lebih dari 20 mm per jam. Itu kita menggunakan sesuai dengan standar operasional prosedur dari peringatan dini cuaca ekstrim BMKG berdasarkan keputusan Kepala BMKG tahun 2010 yang disebut dengan hujan lebat, yaitu hujan dengan intensitas lebih dari 20 mm per jam. Dan jika kita lihat di sini, maka di wilayah Taman Mini ini puncak hujan terjadi ada 3 kali, dan beberapa wilayah juga terjadi puncak hujan lebat lebih dari 1 kali, namun tidak dapat direpresentasikan oleh WRF. Next. Ini merupakan hasil analisis statistiknya. Dari koefisien korelasinya kita dapatkan nilai rentang antara minus 0,12 hingga yang tertinggi 0,46. Dan kita lihat di wilayah Manggarai, ini merupakan korelasi terendahnya, dan tertingginya ada di wilayah Ciganjur, Jakarta Selatan. Dan jika kita lihat dari nilai, dari nilai biasnya sudah habis ya? Bisa dipersingkat? Langsung ke kesimpulan barangkali. Langsung ini di POD-nya kita lihat untuk kategorikalnya, untuk threshold atau ambang batas 1 mm per jam, kita lihat Sadewa cukup baik memprediksi kejadian hujan. Namun jika dinaikkan ambang batasnya menjadi 20 mm untuk memprediksi kondisi cuaca ekstrim atau kondisi hujan lebat, masih belum menghasilkan hasil yang memuaskan. Next. Ini perbandingannya dengan data GSMap secara spasial. Kita bisa lihat di yang sebelah kanan itu merupakan data GSMap, dan sebelah kiri adalah data Sadewa. Next. Next. Langsung ke kesimpulan. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa prediksi hujan yang dihasilkan cenderung underestimate atau di bawah observasi, dan belum bisa merepresentasikan kondisi puncak hujan yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2020. Dan kemudian untuk kasus hujan lebat, hasil dari prediksi Sadewa juga belum cukup memuaskan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan ke Bapak Urip Haryoko. Apakah siap?
Pak Urip akan menyampaikan presentasi berjudul QA dan QC data cuaca dan iklim untuk pendukung pemodelan atmosfer. Pada Pak Urip. Ya, silakan. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Barangkali presentasi saya beda dengan yang lain-lain. Kalau yang lain sudah mengarah ke penelitian hasil akhir, justru saya ingin mencoba untuk membuat penelitian mengenai hulunya, yaitu mengenai datanya itu sendiri. Dan mungkin istilah QA dan QC belum banyak didengar oleh kawan-kawan peneliti, terutama QA-nya. Lanjut. Nah, quality assurance. Lanjut. Jadi yang melatar belakangi adalah semakin tingginya permintaan terhadap informasi cuaca iklim, justru sangat tergantung juga kepada data. Bahwa semua penelitian, informasi dan sebagainya ini sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas data. Kita tahu data yang dikelola BMKG itu cukup besar. Menurut survei tahun 2018 itu pertumbuhannya sampai 368 terabyte per tahun. Jadi sangat kompleks sekali penanganan quality assurance dan quality control-nya. Nah, seperti peneliti sebelumnya atau pemakaman sebelumnya, di sana ada model, ada asimilasi dan sebagainya, downscaling dan sebagainya. Itu sangat membutuhkan data in situ. Seperti teman-teman tadi menggunakan beberapa data satelit, itu semua kan remote sensing. Justru begitu kita ingin downscale ke dalam suatu model lokal, maka menjadi kunci utama adalah data in situ. Next. Nah, QA sendiri sebenarnya memberikan jaminan bahwa persyaratan kualitas bisa terpenuhi. Sehingga sebelum QC mestinya ada satu proses yang disebut dengan quality assurance atau jaminan kualitas. Nah, QC sendiri adalah teknik atau kegiatan operasional yang gunanya untuk menemukan kapan kesalahan data. Nah, ini adalah saya ambil dari Commission for Instrument and Method of Observation, X. Lanjut, Mbak. Nah, kerangka kerja QA dan QC yang diterapkan oleh BMKG bisa dilihat di layar. Nah, di sana QC itu harus dilakukan di semua tingkat. Pertama, di tingkat observasi, ada QC tingkat 1, di sesi pengiriman atau pada saat entry data atau pengumpulan data, ada QC tingkat 2. Nah, begitu data sudah masuk ke sistem manajemen database, di sana juga ada QC lagi. Sehingga ada data historis baru yang mengumpulkan semua data yang sudah melalui tahap quality assurance yang ketat dan tahap-tahap QC. Nah, sehingga data yang digunakan oleh teman-teman peneliti untuk operasional, data harus sudah ter-QC dan sudah homogen. Nah, barangkali pertanyaan saya kepada teman-teman presentasi sebelumnya, apakah dalam melakukan penelitian sudah yakin bahwa data itu sudah benar? Nah, justru itu kepada peneliti seharusnya juga tahu proses ini. Lanjut. Nah, ini beberapa metode QC, diantaranya ada range check, yaitu memeriksa rentang data, kemudian step check, itu temporal, kemudian konsistensi check, diuji konsistensinya terhadap parameter lain, kemudian spatial check, dibandingkan dengan data stasiun lain, dan terakhir adalah homogenisasi. Nah, ini adalah beberapa saja. Nah, sebenarnya banyak sekali metode QC yang harus dipahami oleh semua peneliti ataupun siapa saja yang menggunakan data. Next. So, ini dengan menggunakan QC range check ya. Range check yang dilakukan di BMKG adalah setiap parameter per stasiun itu dicari batas bawah dan batas atasnya berdasarkan data klimatologis 30 tahun. Sehingga range check atau range suhu di Kupang akan berbeda dengan range suhu di Bukit Tinggi, di mana Bukit Tinggi mungkin lebih dingin, Kupang jauh lebih panas. Nah, ini bisa kita lihat, pengamatan silam adalah pengamatan cuaca permukaan yang dilakukan secara manual. Ini ada suspek, ini cukup bagus sekali, yaitu
kurang dari 0, paling tinggi 0,12%. Maka untuk yang lain di bawah 0,01%. Artinya hampir 100% untuk data Sinop cukup memadai dari sisi quality control-nya. Next. Nah, data berikutnya ini adalah AWS. Kita tahu AWS ini pengelolaannya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pengamatan manual. AWS itu sangat tergantung kepada sensor, tergantung pada voltase listrik, tergantung pada maintenance dan sebagainya, sehingga suspeknya cukup tinggi walaupun ada beberapa parameter yang suspeknya kurang dari 1%, yaitu radiasi matahari, kecepatan angin, dan arah angin. Nah, ada beberapa tekanan udara dan sebagainya ini masih di atas sekian persen. Nah, ini yang perlu dilakukan QC, ya, supaya data yang keluar nanti sudah mencapai quality assurance. Lanjut. Nah, jika ditemui data AWS yang tidak pada populasinya atau katakan sudah shift ke bawah dan ke atas, ini bisa dilakukan dengan koreksi manual atau diberi angka baru dan kemudian diberikan flagging. Flag itu adalah sebuah kode atau sebuah tanda bahwa data itu dikoreksi. Lanjut. Lanjut. Nah, contoh lain dari homogenisasi ini sangat menarik. Ini data cukup panjang, hampir 30 tahun ya. Di sana berdasarkan uji homogenisasi terhadap skip atau terhadap ada breakout ya, atau ada break lah. Jadi di sekitar tahun 97 itu ada break, suhunya naik. Nah, begitu dihomogenkan menjadi gambar B, tapi harus diperhatikan bahwa tahun 97 itu terjadi El Nino, di mana suhu di seluruh Indonesia naik. Nah, walaupun kita bisa mendeteksi adanya shift dan adanya pergeseran distribusi, tapi tidak melulu kita harus melaksanakan bahwa data yang inhomogen harus dihomogenkan. Perlu metadata. Nah, untuk kasus ini, untuk kasus seperti ini, maka karena berdasarkan kejadian ada El Nino, maka sebaiknya data yang inhomogenitas seperti ini tidak dilakukan homogenitas. Karena kalau dilakukan homogenitas, maka aspek fisik yang terjadi pada 97 akan hilang. Lanjut. Jadi kesimpulannya, pertama untuk memperoleh data pengamatan yang valid dan quality control yang sangat ketat. Ya, jadi QC dan QA bukan hal yang sederhana, apalagi untuk data yang mempunyai resolusi spasial dan temporal yang sangat tinggi seperti AWS. AWS itu resolusi temporalnya per 10 menit, resolusi spatialnya se-Indonesia ada sekitar hampir 1000 data AWS ARG. Kemudian metode QC itu dapat mendeteksi kesalahan, bahkan untuk beberapa kasus memungkinkan kita bisa mengetahui penyebabnya. Nah, terakhir, metadata atau informasi tentang data, apakah stasiun itu dipindah, apa sensornya dipindah, apakah alatnya diganti, dan sebagainya, itu tidak dapat dipisahkan dari datanya itu sendiri. Nah, kesimpulan yang terakhir, karena ini presentasi terakhir, bagi kawan-kawan peneliti, penulis makalah, sebelum mengolah data, tahapan awal yang harus kita lihat adalah data harus di QC. Demikian, Ibu, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Urip atas presentasinya. Ini tadi lebih ya Pak ya 2 menit. Baik, selanjutnya kepada Pak Arief ya Pak. Sedang disiapkan ini PowerPoint-nya Pak Arief. Apakah siap Pak Arief untuk presentasi? Pak Arief Suryantoro akan membawakan presentasi berjudul Preliminary Result Variasi Spasio-Temporal Hujan dan fraksi tutupan awan di Sumatera dan identifikasi keterkaitannya dengan TDO. Baik Pak Arief, silakan Pak. PPT-nya sudah di-share Pak. Pak Arief masih mute Pak. Mungkin bisa dicek checklist audionya Pak. Masih Pak.
Masih belum terdengar suaranya Pak Arif? Ya. Oke. Oke Pak, silakan Pak. Ya. Saya akan mencoba mempresentasikan preliminary results variasi spasio-temporal hujan dan fraksi tutupan awan di Sumatera dan identifikasi keterkaitannya dengan TBO, tropospheric binary oscillation. Oke. Ya, tadi sudah banyak disinggung bahwa curah hujan di wilayah kita, Indonesia, sangat dipengaruhi oleh monsun. Pada monsun barat biasanya lebih lembab daripada monsun timur. Ini sambil dari Casyono 2004. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik, terutama variasi spasial dan temporal, fraksi liputan alam, liputan awan dan hujan di Sumatera berbasis data EOS Aqua dan TRMM dalam rangka studi interaksi osilasi 2 tahunan troposfer dengan ENSO. Periodenya saya ambil dari Desember 2003 sampai Februari 2011. Kemudian data utamanya secara singkatnya adalah data dari tadi EOS Aqua, kemudian data dari TRM-nya adalah data TRM V7 dan data indeks osilasi indeks ONI ya. Oke. Metodenya saya pikir analisa statistik standar aja. Oke. Next. Ya, ini gambaran Oceanic Nino Index-nya dari 1950 sampai 2016 awal. Kita lihat di periode 2000 sampai 2016 sama dengan periode sebelumnya, silih berganti terjadi kejadian La Nina, El Nino yang saling berturutan. Next. Next. Ya. Nah, inilah hasil yang kami plotting. Ini yang kiri atas adalah untuk periode Desember, Januari, Februari 2003 yang berkaitan dengan kondisi netral. Kemudian sebelah kanannya ini pada saat periode bulan Juni, Juli, Agustus 2003, di mana indeks ONI-nya pada saat itu adalah 0,2. Kemudian kita bandingkan dengan yang di bawah. Yang kiri, bawah kiri, pada saat terjadi terjadi La Nina moderat, yaitu di periode 2010-2011. Kemudian pada saat La Nina lemah dengan indeks ONI-nya 0,9 itu digambar. Oke. Gambar berikutnya. Next. Ya, ini untuk gambaran spasial untuk curah hujannya. Sama pada saat netral, tapi kita bandingkan dengan pada saat El Nino 2009-2010 dan El Nino lemah pada periode bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi memang daerah-daerah maksimumnya bergeser dengan pola yang masih belum bisa kami tentukan. Oke. Next. Next. Ya. Nah, ini gambaran ragam osilasi curah hujan di sebelah kiri. Kemudian deret waktunya sebelah kiri, ragam periodisitasnya di sebelah kanan ini. Kita lihat kalau untuk wilayah
Aceh, khususnya di sekitaran Laut Andaman. Periode yang muncul, yang dapat kita tangkap dari data adalah 400 annual oscillation lah. Annual oscillation, SAO, AO, TBO, dan ENSO-nya tidak muncul di sini. Next. Next, ya. Nah, kemudian kalau solok terjadi spektra periodisitas yang beragam, mulai dari ENSO sampai yang terendah SAO, hampir muncul semua. Next. Di Jambi, demikian juga seperti itu. SAO sampai ENSO muncul, cuman kalau ENSO-nya tidak seperti yang di Lampung ini. Nah, di Lampung terlihat sekali jelas ENSO-nya bagus terdeteksi. Kejadiannya kapan? Bisa kita plot ini kalau ke horizontal, bulan ke berapa ini di sini ada. Kemudian kalau kita plot kita tarik, kita proyeksikan ke kiri, sumbu vertikalnya, waktunya berapa bulan periodenya juga kelihatan. Oke. Next. Saya pikir itu bahwa secara umum dapat diungkapkan bahwa untuk dua daerah yang dipilih dalam penelitian yang meliputi wilayah Laut Andaman, Aceh, kemudian Jambi, Solo, Palembang, kemudian Lampung yang terakhir tadi, bahwa selain periode SAO maupun AO juga muncul TBO dan ENSO-nya. Cuman TBO dan ENSO tadi kalau di Acehnya memang tidak muncul, tidak kelihatan. ENSO-nya maaf, sorry. Kalau TBO-nya tadi muncul. Oke. Nah, kesimpulannya terdapat perbedaan yang nyata nilai fraksi tutupan awan dan hujan pada saat netral dan pada saat ada El Nino maupun La Nina, baik pada musim basah maupun musim keringnya. Saya pikir itu dulu yang bisa saya saksikan dalam seminar kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan yang ada di Slido. Oke, pertanyaannya untuk Pak Donaldi ya, nanti BSISO. Ini pertanyaannya dari anonim siapa ya? Mungkin nanti bisa mengkonfirmasi siapa yang menanyakan pertanyaan tersebut. Berkaitan dengan presentasi BSISO, fase pada BSISO itu sesuai dengan pergerakan BSISO-nya atau apakah ada arti lain dari setiap fase pada BSISO? Silakan mungkin Pak Donaldi untuk bisa memberikan jawaban. Ya, makasih Bu Moderator. Ya, jadi fase-fase pada BSISO itu sebetulnya sama seperti dengan fase MJO. Jadi fase 1 kondisi misalkan konvektif berada di sisi jadi pergerakan. Jadi dari satu osilasi fase mungkin di slide nomor 3 itu bisa dilihat. Nah, yang paling kanan. Jadi itu sebenarnya satu fase. Cuma memang ini tidak terlihat ada ini ya. Mungkin yang slide berikutnya yang nomor 4. Nah, ini yang paling kiri itu kan fase dari BSISO. Jadi ada 8. Jadi kita lihat misalkan pergerakan yang warna biru, itu sebetulnya dia bergerak dari Samudra Hindia, kemudian menuju utara atau timur laut, dan lagi menjadi 8 fase. Nah, itu kita lihat di kotak yang bawah itu adalah lokasi-lokasi mana saja yang terimpact dari fase-fase BSISO 1. Nah, kemudian untuk yang fase 2 juga kita lihat hampir sama, ada 8 fase.
Cuman memang pergerakannya berbeda, jadi dari arah barat daya, jadi menuju barat daya. Dan sebetulnya dua beasiswa ini memiliki periodisitas yang berbeda. Jadi yang satu itu sekitar 30-60 hari, sedangkan yang beasiswa 2 itu lebih cepat, 10 sampai 20 hari. Jadi memang pada intinya sebetulnya sama dengan MJO, cuma kan kalau MJO biasanya kita lihat di bulan-bulan November sampai dengan Mei, yang bergerak biasanya dari Samudra Hindia, kemudian melalui benua maritim sampai dengan Samudra Pasifik gitu ya. Kalau ini karena pada bulan Mei sampai dengan Oktober itu matahari berada di belahan bumi utara, sehingga pergerakan monsunnya juga ikut berpengaruh, sehingga intraseasonal oscillation-nya juga ikut bergerak ke utara. Mungkin itu Bu penjelasannya. Terima kasih. Baik, kepada yang bertanya tadi, apakah ada komen atau tanggapan ulang? Saya bisa meminta konfirmasi juga ya, karena pertanyaannya tadi cuma satu yang ada di Slido, jadi mungkin untuk sesi tanya jawab ini, karena kita masih punya cukup waktu ya, 30 menit lebih, jadi untuk memperkaya diskusi, saya ingin mengingatkan bahwa ini nanti kan akan dipublikasi di Prosidum, dan untuk proses review, sesi diskusi atau sesi tanya jawab yang terjadi di saat presentasi itu akan menjadi lampiran di dalam makalahnya nanti. Itu yang akan dipertimbangkan dalam proses review. Oleh karena itu mohon untuk aktif bertanya ya, untuk memperbaiki kualitas riset juga, begitu. Jadi nanti akan ada lampiran itu, diskusi apa yang mengemuka pada saat presentasi yang nanti akan menjadi bobot penilaian pada saat review. Oke, mengenai beasiswa saya ingin mengkonfirmasi apakah siklus hidupnya sama, maksudnya muncul ya pembentukan atau inisiasi awalnya itu sama dengan NGO, yaitu dari Indian Ocean, atau bagaimana? Jadi karena beasiswa ini termasuk terminologi yang belum cukup banyak dikenal ya, baru ya. Oleh karena itu barangkali perlu ditambahkan dalam pembahasan atau diskusi mengenai perbedaannya, terutama penjalaran, kemudian siklus hidupnya, dan kemunculannya pertama kali, apakah dari Indian Ocean juga, kemudian bergerak ke timur seperti halnya NGO. Mungkin bisa merefer paper-paper yang menunjukkan perbedaan signifikannya dengan NGO. Dan dalam hal ini juga saya memberikan masukan agar membandingkan ya, mengkomparasikan dengan NGO dengan periode yang sama. Jadi MJJASO juga gitu. Karena kalau NGO kan bisa terjadi sepanjang tahun ya, di semua bulan. Nah, coba di refer paper yang hanya mengangkat mengenai summer ya, pada saat summer, MJJASO. Jadi sama periodenya dengan BSIO, dan apa komparasinya dengan antara beasiswa ini dengan NGO. Ya, barangkali ada tanggapan dulu dari Pak Denaldi. Ya, jadi memang inisiasi awal dari pembentukan beasiswa itu sama dengan NGO, diawali di Samudra Hindia. Seperti tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya memang ketika dulu dibuat indeks MJO oleh Matt Wheeler itu, ya dia hanya mempertimbangkan seluruh tahun kan, mulai dari Januari sampai dengan Desember, dan makanya kita tahu indeks MJO itu sepanjang tahun ada gitu. Tapi kalau kita lihat dalam siklusnya, terutama pada bulan-bulan misalkan April sampai dengan November, di mana tadi beasiswa aktif, itu sering kita temui di mana MJO-nya itu terputus, misalkan fase 1, 2, 3, kemudian 4 tiba-tiba tidak ada, balik lagi ke 1, 2. Nah, itulah sering kita temukan indeks-indeks MJO seperti itu, karena sebenarnya memang MJO itu pergerakannya dari Samudra Hindia, kemudian belahan bumi benua maritim sampai dengan Pasifik. Nah, ketika tidak ada konvektif di Pasifik, di benua maritim Indonesia, maka indeks MJO biasanya hilang atau balik lagi ke 1 gitu. Nah, sebetulnya di paper yang beasiswa ini ditulis oleh si Chun Yi Lee, itu salah satu co-authornya juga Matt Wheeler juga. Jadi sebetulnya
istilahnya beasiswa ini adalah bagian dari MJO yang kemudian ditemukan sebetulnya lebih aktif lebih sesuai digunakan indeksnya ini ketika bulan-bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober sampai sampai Oktober. Jadi karena sebetulnya tadi pada bulan ini kan matahari di belahan bumi utara sehingga pergerakan konvektifnya pun ikut ke utara gitu. Nah, kemudian dengan cara yang sama untuk memperoleh indeks RMM yang diperoleh oleh MJO, mereka menemukan 4 IOF ini sebetulnya. Jadi 2 IOF pertama akan menjadi beasiswa 1, kemudian 2 IOF kedua menjadi yang beasiswa 2. Nah, sebetulnya ini secara kalau kita lihat lagi di papernya, ini juga yang mempengaruhi terjadinya monsoon break gitu. Kadang-kadang setelah hampir sama tipikalnya dengan MJO. Jadi ketika misalkan musim kering tiba-tiba hujan, nah itu kemungkinan pengaruh dari beasiswa ini. Cuman memang dikatakan indeks beasiswa ini lebih cocok digunakan dibanding MJO pada bulan-bulan Mei sampai dengan Oktober. Dan polanya agak sedikit berbeda. Mungkin itu, Bu. Oke. Mungkin perlu ada informasi EOF 1 dan 2 ini berapa persen ya? Apanya? IOF-nya? Ya, EOF-nya berapa? Persentasenya. Ada sih di... Oke, mungkin nanti ditambahin aja di ini ya, di makalah ya. Oh gitu, oke ya, nanti Ya, ditambahkan. untuk melihat signifikansinya EOF 1 dan 2-nya yang ditemukan dan menjadi dasar jadi perbedaan antara beasiswa 1 dan 2 ini, maksud saya. Oke. Iya. Begitu barangkali mungkin nanti perlu ditambahkan di bagian pembahasannya di makalah. Oke, kemudian untuk tidak ada pertanyaan, bisa para peserta kalau ingin bertanya silakan menggunakan fitur raise hand. Ada nggak raise hand di sini? Ada ya? Atau tadi itu ya bisa sampaikan ke chat room aja biar cepat. Ada di Slido ada lagi? Oke, bentar. Oke, saya akan membacakan lagi pertanyaan di Slido. Oke. Dari Bu Trinahwati kepada Pak Urip ya. Apakah data AWS-nya BMKG sudah ready dipakai untuk analisis atau masih perlu divalidasi lagi dengan data manual di stasiun? Silakan dijawab Pak Urip. Ya, baik, terima kasih Bu Trina. Memang data AWS ini sangat kompleks ya, ada beberapa klaster ya, klaster artinya ada beberapa kelompok, ada versi digitalisasi, ada versi strengthening, ada versi segala macam. Nah, memang kami sekarang pada tahap untuk memvalidasi apakah sebuah AWS itu bisa menggantikan stasiun manual. Ya, penggantian stasiun manual dengan otomatis itu menurut WMO perlu pekerjaan atau perlu syarat-syarat yang sangat ketat. Misalnya untuk supaya data manual nanti bisa disambung kepada data AWS, maka harus dilakukan dengan pengamatan secara paralel. Paralel artinya otomatis pengamatan, manual juga pengamatan. Nah, waktu yang diperlukan untuk parameter suhu, tekanan, kelembapan mungkin cukup 1 tahun. Tergantung juga pada kondisi iklim setiap daerah. Nah, untuk curah hujan juga minimal 2 tahun harus ada pengamatan paralel. Jadi untuk kesimpulan sekarang kita masih mengkaji khususnya AWS yang akan digunakan untuk menggantikan data manual. Kemudian kalau untuk analisis ini, mungkin sebelum menggunakan AWS, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan pusat database atau dengan Puslitbang mengenai data AWS mana yang sudah valid. Valid dalam arti bahwa suspeknya tidak melebihi dari sekian persen misalnya. Nah, kemudian kalau kita ikut langsung melakukan quality check, maka kita akan tahu mana data yang bagus dan mana yang tidak. Jadi untuk sekarang sementara ini semua AWS misalnya katakan 1000 belum semuanya bisa langsung digunakan pada dalam penelitian. Jadi
masih perlu dilakukan quality check. Terutama untuk AWS yang lokasinya remote. Remote itu artinya ada AWS yang diletakkan di sebuah perkebunan atau di kantor kecamatan dan sebagainya yang jauh dari jangkauan maintenance. Tapi mulai saat ini kita Pusat Database dan Puslitbang sedang gencar-gencar melakukan quality assurance dan quality control. Sehingga data yang keluar, khususnya data AWS yang keluar dari BMKG adalah data yang sudah terjamin kualitasnya. Sehingga pertanyaan Bu Triana tadi tidak pada lagi. Jadi kita akan kembang ke sana. Tapi ada beberapa, ya cukup banyak juga yang AWS-nya kualitasnya cukup bagus. Jadi saran saya, jika ingin menggunakan AWS untuk penelitian, perlu divalidasi dengan stasiun atau langsung berkonsultasi dengan Pusat Database dan Puslitbang, AWS mana yang cukup bagus kualitasnya. Saya pikir gitu, Bu. Terima kasih. Baik, ada komentar dari peserta yang bertanya? Bu Trina? Sudah ya, cukup ya? Baik, mungkin dari saya Pak ada sedikit masukan mungkin Pak, supaya karena ini nanti hasilnya ada publikasi ya Pak ya, proceeding yang berkaitan dengan riset begitu, penelitian, mungkin perlu ada ini Pak, tadi kalau seperti Bapak sampaikan ada 1 tahun misalnya gitu kan, minimal untuk pengujian gitu ya, pengujian isu ini mungkin barangkali bisa ditambahkan sampel data 1 tahun yang dikisihkan dari awal, datanya seperti apa, kemudian sampai jadi produk akhir, itu perlu ada begitu supaya punya muatan riset gitu Pak. Itu untuk masukan aja Pak. Ya, sebenarnya sudah ada, cuman karena waktunya 7 menit, tidak mungkin saya sampaikan. Ya, makasih. Ya, ya. Selanjutnya saya ingin bertanya, kalau nggak ada pertanyaan ya, ada pertanyaan nggak sedih-sedih dulu nih? Oke, ada pertanyaan baru ini dari yang ditujukan kepada presenter Pak Alvan ya. Pertanyaannya dari Pak Alpon. Bagaimana performa ARIMA musiman dalam prediksi data time series saat ada anomali iklim seperti misalnya ENSO? Ya, silakan dijawab Pak Alvan. Ya, terima kasih Mas Alfon. Pertanyaannya bagus sebenarnya. Cuma kami belum lebih lanjut untuk anomali iklimnya ya, untuk ketika El Nino atau La Nina, jadi belum bisa jawab gitu aja. Terima kasih. Baik, ada komen dari yang bertanya barangkali? Jadi belum ada berarti ya, belum ada pembahasan mengenai ENSO ini ya? Belum, mungkin untuk selanjutnya. Apakah bisa merefer? Mungkin ada paper-paper yang sudah menggunakan ARIMA sebagai tools begitu untuk melihat ENSO. Barangkali bisa dilihat gitu ya, paper-paper yang sudah membahas mengenai itu untuk menambahkan di pembahasan nanti. Itu masukan dari saya. Terima kasih. Ya, saya mengingatkan lagi supaya presenter membuat catatan ya, karena nanti akan dilampirkan di makalah nanti, makalahnya masing-masing. Oke. Selanjutnya saya mau bertanya kepada Bu Dita ya, tentang variabilitas uap air tadi. Slide-nya apakah bisa ditampilkan lagi? Ada satu gambar yang menarik tadi mengenai dehidrasi. Nah, saya ingin bertanya, apa sebenarnya artifisis dari dehidrasi yang terjadi di troposfer dan merupakan wilayah di lintang 30-30 kalau nggak salah tadi ya. Maksudnya di sekitar wilayah tropis gitu. Apabila itu terjadi di lapisan yang di troposfernya, dehidrasi itu terjadi, dan kemudian ada efeknya juga di stratosfer, tapi di lintang yang lebih tinggi, itu apa maknanya? Apakah ini artinya bahwa sirkulasi di troposfer itu bisa mempengaruhi sirkulasi yang terjadi di lintang menengah dan tinggi? Karena ya sejauh ini yang kita pahami ya, yang banyak dibahas itu kan dinamika yang terjadi di lintang menengah tinggi itu bisa mempengaruhi troposfer di sekitar ekuator dan wilayah tropis, tetapi sedikit sekali yang membahas proses yang terjadi sebaliknya begitu. Apalagi ini adalah beda lapisan gitu ya.
Mohon dijelaskan barangkali. Bu Dita, ada? Oke, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Yang gambar 2 tadi. Eh, Ya, yang hasil utamanya tadi. di Berikan resultnya. slide sebelum ini, sebelum apa namanya? Sebelum kesimpulan kalau nggak salah yang dehidrasi. Ya, iya, yang ada Slide gambar 2. nomor- Nah, Ya. itu. Nah, ini saya kira ini adalah the main resultnya ya. Iya, betul. Bisa dijelaskan ini. Ya, jadi sebelumnya bahwa uap air di lapisan stratosfer itu secara umum bersumber dari 2 hal. Yang pertama itu dari intrusi atau dari masuknya uap air dari lapisan troposfer menuju lapisan tropopause, dan satu lagi adalah dari oksidasi metan yang sebenarnya dalam penelitian ini tidak dibahas secara lebih dalam. Nah, terkait dengan proses dehidrasi tadi ya yang ditanyakan oleh Bu Erma, sini mungkin terlihat di proses dehidrasi itu terlihat dengan uap air yang yang minimum ya, atau berwarna biru ini terlihat di lapisan stratosfer bagian bawah, terutama di bulan DJF, di mana di stratosfer bawah ini uap airnya sangat kering. Nah, ini bagaimana pengaruhnya gitu ya, kondisi ini bisa terjadi. Jadi ini berkaitan dengan tadi itu, atau berkaitan dengan proses masuknya uap air dari troposfer menuju stratosfer. Seperti di pendahuluan tadi disebutkan bahwa ketika ada pemanasan di lapisan permukaan, begitu, kemudian terjadi konveksi atau mungkin deep convection yang akan menyebabkan ini ada disebutkan mengenai cold point temperatur itu di lapisan TTL atau tropical layer, di mana pada lapisan ini akan sangat dingin gitu, sehingga ada seperti terjadi atau dinamakan dengan freezing gitu ya, freezing drying, pendinginan yang sangat kering. Dan ya hal inilah yang menyebabkan salah satu faktor yang mempengaruhi keberadaan uap air di stratosfer itu. Gitu. Jadi kita bisa lihat gitu dari perbedaan musimnya, misalkan yang tadi pada DJF, anomali atau uap airnya lebih kering gitu di lapisan stratosfer bawah dibandingkan dengan bulan JJA. Nah, ini kan hal ini berkaitan dengan proses konveksi yang lebih tinggi juga ya di lapisan permukaan. Nah, memang selain proses dehidrasi ini tadi seperti gambar yang lainnya, ternyata secara meridional itu di lapisan sekitar 100 itu memang ada pergerakan juga. Selain pergerakan ke atas tadi, ada juga pergerakan ke arah kutub gitu. Ada di slide nomor 7 sepertinya. 7 atau 8 gitu. Bisa di next. Nah, itu nomor 8 ya. Yaitu. Nah, ini tadi kalau tadi kan Tadi profil uap air berdasarkan ketinggian. Nah, selain ada pergerakan ke atas, ternyata juga ada pergerakan secara zonal. Gitu. Jadi, si uap air di lapisan 100 atau di lapisan lower stratosfer ini ada pergerakan menuju ke arah barat. Dan kita bisa melihat dan pergerakan itu bergantian gitu. Mungkin pada satu waktu ada pada satu musim anomali basah yang bergerak ke arah kutub utara dan ke arah kutub selatan. Dan mungkin pada musim selanjutnya itu ada anomali kedua. Jadi memang di lapisan stratosfer ini, terutama di lapisan stratosfer bawah itu ada pergerakan ke atas gitu yang cukup lambat, dan juga ada pergerakan ke arah kutub seperti itu. Dan biasanya kalau para peneliti itu menyebutnya dengan itu sirkulasi Brouwer-Dobson itu. Ini seperti itu, Bu, penjelasan dari saya. Ini ada pertanyaan juga, satu lagi dari Slido ya, untuk Bu Dita. Oh iya, silakan. Pertanyaannya, pada variabilitas anomali uap air di atas 100 HPA, apakah ini berkorelasi dengan KBO dan ENSO secara interanual? Mohon dijawab singkat. Ya. Baik, Bu, di slide sebelumnya nomor 7. Di sini sebetulnya sudah ada statement gitu ya, bahwa apabila kita melihat dari periodisitas propagasinya,
ini sekitar siklus 20 hingga 40 bulanan, dan memang ini berkaitan dengan fenomena KBO. Saya tidak men-state ini secara jelas karena memang saya tidak menampilkan anomali angin zonalnya gitu. Jadi saya tidak menceritakan bagaimana pengaruhnya terhadap KBO, tapi memang berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa propagasi ke atas ini dipengaruhi oleh KBO, termasuk ada juga dengan ENSO. Kawatani dan kawan-kawan selain menganalisis mengenai KBO-nya juga, dia ada juga penelitian lainnya bagaimana kaitannya fenomena KBO dan ENSO terhadap variabilitas uap air di stratosfer. Jadi masih berkaitan, tapi memang saya tidak menggali lebih lanjut mengenai hal itu. Terima kasih, Bu. Baik, lanjut ke pertanyaan untuk Reski. Tadi disampaikan bahwa hasil Sadewa memiliki waktu ya secara timing lebih cepat daripada kejadian hujan yang diukur dari observasi di permukaan. Nah, penyebabnya kira-kira apa? Baik. Ya. Ya, baik. Memang setiap model itu mempunyai karakteristik masing-masing ya. Kalau ada model yang memang delay atau lebih lambat, dan ada model yang bisa menghasilkan hujan lebih cepat dari data observasinya. Kemungkinan jika menurut saya itu dari data inisialnya, jadi dari data GFS-nya sendiri, Global Forecasting System-nya, dia memang signalnya itu signal hujannya lebih cepat. Jadi WRF itu hanya memberikan resolusi yang lebih baik dari data globalnya. Jadi yang ditangkap seperti itu. Memang dari data inisialnya memang menghasilkan hujan yang lebih cepat. Dan kami juga sebenarnya dengan Pak Ibnu ini ada project juga di WCSSP. Itu kami mencoba menggandingkan data GFS dengan data Unified Model dari UKMet. Kemudian data data dari dan GFS itu kita coba di data WRF, dan juga dimasukkan, kita coba dan menjadi driven model WRF. Kita lihat memang hasilnya cenderung dari ketiga model itu lebih cepat daripada observasinya dari ketiga model itu. Baik, cukup. Ada respon dari Pak Urip? Udah ya Pak ya? Komentarnya. Cukup, Bu. Baik, jadi memang tantangan terbesar ilmuwan meteorologi saat ini adalah menghasilkan model prediksi yang verifikasinya tinggi begitu ya di wilayah benua maritim Indonesia. Jadi saya kira setiap model, semua model itu kalau kita tanya verifikasi, kemudian dibandingkan secara sederhana dengan observasi permukaan, ya pasti akan sangat jauh. Karena pendekatan-pendekatannya pun di dalam model itu berbeda gitu ya. Jadi belum ada satupun model di dunia ini yang bisa meng-capture curah hujan, prediksi curah hujan di benua maritim Indonesia itu dengan validasi yang bisa dikatakan bagus begitu ya, di atas 50% itu hampir tidak ada. Justru itu adalah tantangan bersama kita semua. Ya, sekedar informasi aja. Oke, lanjut ke nggak ada ya di Slido lagi. Kalau nggak ada, saya bertanya. Pertanyaan saya untuk tadi ya, saya mungkin agak miss ya, yang dimaksud dengan dampak siklon tropis Fili tadi, jadinya seperti apa terhadap cuaca di Saumaki ini? Mungkin Pak Indra bisa menjawab? Bu, bagaimana pertanyaannya, Bu ya? Aku pertanyaannya sebenarnya bagaimana ya? Dampaknya seperti apa? Cuacanya bagaimana? Parameter cuaca yang ingin ditunjukkan itu parameternya apa saja? Yang menunjukkan bahwa itu ada apa? Dampak signifikan di sana. Ya, jadi saya meninjau dari kondisi analisis dalam skala spasial dan atmosfer di wilayah penelitian saya di Samelaki. Ya, jadi boleh saya PPT lihat yang spasialnya mungkin di slide yang ke-5 ya? 5 bukan? Yang ya itu Bu, slide ke-5 Bu. Oke, jadi bagaimana ini tadi? Yang di slide penjelasannya? Nah, ini grafik ini menekan yang untuk sumbu X.
grafik waktu, sedangkan grafik Y menunjukkan ketinggian per level lapisan atmosfer. Jadi pada lapisan 850 hingga lapisan 500 milibar dalam ilmu meteorologi bisa dikatakan sebagai lapisan yang krusial untuk pertumbuhan awan cumulonimbus, untuk pertumbuhan awan-awan konvektif. Awan cumulonimbus ini berpotensi untuk menghasilkan hujan berintensitas antara hujan sedang hingga lebat apabila parameternya cukup signifikan. Dan kemudian saya lihat sebenarnya nggak hanya cukup vertikal velocity maupun divergen saja untuk melihat labil tidak labilnya udara, tapi juga bisa kita lihat parameter-parameter lain. Dan ini saya ambilnya dari graf saja, jadi saya tidak ambil banyak. Kalau untuk parameter vertikalitas yang terendah antara -2 sampai -5 terjadi tanggal 7, 8, 9. Kalau pada tanggal 7 sampai 8 dia kan masih belum dinyatakan sebagai siklon tropis pada tahap matang, siklon tropis Juli. Oke, matangnya tanggal berapa ya? Kalau menurut penelitian saya dipakai peta citra satelit, tahap matangnya mulai pada tanggal 8 jam 18 UTC, berarti sekitar jam 3 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian baru BMKG kasih press release kalau bibit siklon tropis yang terpantau sebelumnya sudah dinyatakan sebagai siklon tropis. Jadi siklon tropis di Indonesia itu kan gaya Coriolisnya kecil sehingga dia tidak berpotensi untuk membentuk atau menguatkan diri menjadi siklon tropis. Jadi kalau siklon tropisnya terjadi di wilayah perairan Indonesia, wilayah khatulistiwa antara 5 sampai 10 derajat, dia hanya bertahan 1 hari. Itu yang saya pelajari, Bu. Jadi di sini untuk parameternya, nilainya itu sendiri saya Ini baca semuanya sudah dari data anomali ya? data data anomali kan? terendahnya, Bu. Iya, data anomali. Iya, data terendahnya. Data terendahnya. Ya, positif negatif menunjukkan anomali ya? Kalau negatif dia labil, kalau positif dia stabil gitu, Bu. Jadi kalau semakin negatif, maka dia semakin labil. Dan semakin positif, maka cuacanya semakin baik. Jadi konvektivitasnya rendah. Ya, maksud saya begini, dari 3 parameter ini, vorticity, kemudian ada divergence, ya, dan coba 2 ini ya, vortisitas dan divergensi, ini kalau bisa dibuat data anomalinya terhadap kondisi rata-rata gitu. Kondisi rata-rata itu artinya ya karena ini terjadi di bulan Mei, jadi dikurangkan dengan rata-rata di bulan Mei, klimatologis di bulan Mei seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui bahwa positif negatif di situ itu sudah menunjukkan sesuatu yang anomali ya, bukan hanya sekedar besaran angka saja pada kejadian tersebut, tetapi memang sudah merupakan besaran yang menunjukkan ada sesuatu gitu ya, yang terganggu pada saat terjadi siklon tropis tersebut. Itu masukan dari saya. Oke? Oh ya, baik, Bu. Masih ada waktu ya kita. Ini jam berapa sekarang? 4 menit lagi. Oke, satu lagi ya mungkin singkat. Pak Arif ya, Pak Arif masih ada, Pak Arif? Pak Arif? Bisa mendengar Pak Arif? Ini saran aja Pak Arif, kalau ini kaitannya dengan TBO, artinya tadi secara spasio-temporal mana yang paling dipengaruhi dan mana yang tidak dipengaruhi, barangkali bisa lebih dibahas gitu Pak, dianalisis gitu. Wilayah mana saja yang sangat dipengaruhi atau sangat sensitif terhadap TBO dan wilayah mana di Sumatera yang tidak ada pengaruhnya gitu. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya sebenarnya kalau TBO itu cakupan daerahnya itu luas sekali. Luas. Okay. Monsun Asia, monsun Australia masuk. Kemudian kalau daerah kita ya otomatis mestinya tercover juga, terpengaruh juga. Namun dari pengolahan yang saya lakukan dengan data observasi permukaan tentang 1950, hampir 50 tahun lebih itu, ternyata untuk di daerah Aceh, Laut Andaman, seperti yang saya ungkap tadi,
di situ tidak muncul, tidak dipengaruhi. Yang bagus justru di daerah Lampung. Lampung itu untuk fenomena-fenomena dengan frekuensi yang tinggi atau waktu yang tinggi, waktu yang lama, mulai dari 2 tahunan sampai 5 sampai 7 untuk ENSO-nya, itu muncul dengan bagus gitu. Jadi kalau daerah-daerah secara sekilas tadi di presentasi sudah saya ungkapkan. Cuman memang karena terbatasnya data permukaan, saya tidak mendapatkan di semua daerah yang dipilih. Saya pikir itu, Bu. Baik, Pak Arief, terima kasih. Karena ada 2 makalah lagi yang belum dikomentari ya. Yang pertama, yang tentang erupsi ya, erupsi gunung berapi. Tadi kan hanya identifikasi bahwa citra satelit bisa menangkap gitu ya. Nah, apakah ada analisis yang agak lebih mendalam jadi bisa di breakdown dari satelit itu, misalnya satu aja komponen dalam kimia atmosfernya itu mengalami bisa di-trace atau bagaimana gitu ya. Mungkin perlu ada penambahan di aspek itu, di analisis itu. Kepada siapa tadi? Yang Pak Alpon ya? Ya, betul Ibu. Oke. Bisa atau mau berkomentar? Mungkin itu masukan aja Pak, biar lebih ada sesuatu yang bisa dikomparasikan gitu. Jadi bisa aja itu bisa merefer juga sih, nggak harus dari satelit itu ya. Merefer dari yang sudah dimonitoring ya oleh mungkin dari NASA atau dari CMA gitu. Ya, bisa dikomparasikan ke sana. Terima kasih Bu atas masukannya. Memang ini adalah penelitian awal Bu, yang masih ada penelitian lanjutan dari kaitan dengan tema ini. Misalkan seperti pendeteksian ketinggian dari materialnya, kemudian juga jika memungkinkan masanya dihitung. Seperti tadi, adanya sebaran SO2 yang telah mencapai jarak sampai 3.000 km, tentunya nantinya akan ada implikasi lainnya pada saat ada gas SO2 yang dengan jumlah yang sangat besar ke daerah lain. Nah, memang ini masih penelitian awal, jadi baru sampai sini. Terima kasih Ibu atas masukan dan komentarnya. Terakhir, kepada Pak Donaldi yang performa, apakah tadi dipisahkan juga tentang seasonalnya? Jadi performa tersebut teruji pada saat DJA lebih baik dibandingkan DJF, seperti itu. Adakah gitu ya analisis mengenai seasonal terhadap produk dari beberapa macam tadi ya, secara global yang sudah dibandingkan, ya kan? Bagaimana Bu? Bisa diulangi? Ya, apakah ada analisis tentang seasonalnya? Tadi kan tidak ada ya, saya kira ya, tidak dipisahkan. Misalnya JJA aja, DJF aja dia lebih bagus begitu dibandingkan dengan JJA di tempat itu, di lokasi tersebut. Apakah ada performansi berdasarkan season? Oh iya. Ya memang yang tadi kami sampaikan itu masih bersifat semua ya, jadi sepanjang 30 tahun itu dari Januari sampai dengan Desember, jadi di dalamnya ya masuk musim hujan, musim kering dan sebagainya. Karena kan tiap stasiun pasti memiliki pola musim sendiri-sendiri gitu ya. Makanya kalau kita lihat secara detail, misalkan di slide yang mungkin ke-7 ya, itu kan ke-8 mungkin. Yang 8. Nah ini kan kita bisa lihat misalkan di wilayah Bali Nusra itu yang sebelah kanan, kotak kedua dari atas itu korektif negatifnya itu kan paling tinggi kan. Nah sedangkan kita tahu kan di wilayah Bali Nusra ini kan musim keringnya biasanya panjang, terutama pada bulan-bulan Juni, Juli, Agustus. Nah tapi minimal di sini terlihat bahwa produk hujannya itu cukup baik. Artinya ketika observasinya tidak hujan, maka produknya juga menyatakan kondisi yang tidak hujan. Artinya cukup bagus, dari hampir sekitar 50% gitu dari seluruh data yang ada.
Sedangkan di bagian yang heatnya yang paling depan ini itu agak rendah karena memang kan di situ curah hujannya hari hujannya tidak terlalu banyak. Memang sih idealnya harusnya dibuat per seasonal. Memang kita belum sampai ke situ, kita hanya ingin melihat secara umum dulu mana yang paling baik dari kelima data yang kita bandingkan. Oke, mungkin perlu ada satu gambar ditambahkan di dalam nanti pembahasan atau diskusi di makalah mengenai seasonal ini. Entah ngambil sampel di wilayah mana begitu ya, sehingga ada discussion-nya gitu, ada open discussion di sana. Nggak ada sesuatu yang baru yang diungkapkan dari data-data global tersebut berdasarkan season. Barangkali itu masukan untuk full paper-nya nanti ya. Ya, baik Bu, makasih. Oke, alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan pertanyaan dan sudah didiskusikan dalam presentasi ini yang akan menjadi bagian yang dilampirkan dalam full paper. Sebentar lagi kita akan masuk ke ruang utama, tapi sebelumnya ada sesi foto dulu di room 5 ini. Mangga silakan ya share-nya diakhiri, lalu mohon videonya diaktifkan semua karena akan diambil print screen-nya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bu. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih banyak atas ya diskusi, presentasi dan respon yang baik ya dari Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri sesi presentasi di room 5 ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Dari sini kita break room kembali lagi ke room utama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan leave room ya, leave room lalu tapi jangan leave all tapi kembali ke Terima kasih Bu. break. Leave breakout room. Pak Ari boleh keluar Pak, itu ada tombol leave room, bisa dipencet.